Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Lovia Nadian. Pemirsa, hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait laporan kasus dugaan penistaan agama. Dan untuk mengetahui informasi terakhir dari gedung Bareskrim Polri, kita bergabung dengan Wahyu Ritonga dari lokasi. Silakan Wahyu dengan laporan Anda. Ya baik Lovi, baru saja sekitar pukul 12 lewat 50 waktu Indonesia Barat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama selesai mengikuti ataupun mengklarifikasi terkait keterangannya di Kepulauan Seribu di Bareskrim Jakarta. Dan menurut dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Mabes Bareskrim Polri menjelaskan bahwa kedatangan Ahok merupakan untuk proses penyelidikan, bukan proses penyidikan. Dan untuk mengetahui keterangan ataupun agenda kehadiran Ahok di Bareskrim, berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait agenda pertemuannya ataupun kehadirannya di Bareskrim Polri. Saya sampaikan, kan banyak tuduhan macam-macam. Tidak benar saya ada menyinggung ulama. Nggak mungkin saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al-Quran. Karena saya percaya semua orang iman pasti pada kitab sucinya. Dan tentu saya harus menghormati dan merekam jejak saya. Apalagi saya sebagai seorang politisi kan. Saya mau ikut calon gubernur. Kalau saya memusuhi umat Islam, menghina Al-Quran, atau itu mana mungkin saya bisa dapat suara gitu loh. Nah itu makanya saya kira perlu saya klarifikasi. Yang pasti tidak ada dalam niat saya atau apapun untuk apa yang menyinggung ulama. Nggak ada sama sekali saya singgung ulama. Saya kira kalau dilihat semua video semua jelas, nggak ada singgung ulama. Nah saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini saya sampaikan mohon maaf ada yang tersinggung. Nah tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Al-Quran atau menghina umat muslim. Apalagi menghina ulama. Saya juga punya teman banyak yang ustadz, ya juga ada beberapa yang kenal. Ya, saya kira itu aja sih. Ya, selain itu Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yaitu Brigjen Pol Agus Celestiano juga menegaskan bahwa sampai saat ini tim dari penyidik ataupun penyelidikan dari Bareskrim terus mendalami dan sampai saat ini sudah menetapkan 10 saksi terkait permasalahan yang dialami oleh Gubernur DKI Jakarta ini. Dan selain itu Bareskrim juga menghimbau kepada seluruh media yang memiliki tim birokrasi ataupun tim hukum untuk mengawasi Bareskrim dan juga Ahok apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan ataupun pemantauan pada kasus yang ditimpa oleh Gubernur DKI Jakarta ini. Untuk sementara itu dapat kami sampaikan langsung dari Bareskrim Polri Jakarta, kembali ke Lovi. Terima kasih Wahyu Ritonga melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Dan pemirsa, demikian iNews terkini. Saat lagi Anda bisa kembali menyaksikan Speak After Lunch. Yang terdiri dari ormas berunjuk rasa di gedung Balai Kota memprotes pernyataan Ahok yang diduga menyinggung masalah agama. Aparat keamanan gabungan yang terdiri dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk menjaga keamanan para pengunjuk rasa, khususnya di Balai Kota. Sebanyak 3.500 personel kepolisian diterjunkan untuk menjaga keamanan di sejumlah objek vital. Water cannon dan barakuda disiapkan sebagai bentuk upaya pengamanan. Unjuk rasa berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, massa yang terdiri dari sejumlah ormas ini memulai aksinya dari Masjid Istiqlal. Massa mulai berkumpul dari segala arah dan kemudian memusatkan diri seputaran Balai Kota DKI Jakarta. Aksi mereka ini merupakan rentetan dari kekecewaan mereka terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dianggap melecehkan agama. Langkah Ahok yang sudah meminta maaf secara terbuka terhadap umat Islam tetap tidak menyurutkan langkah mereka untuk memprotes Ahok. Menanggapi hal tersebut, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mempermasalahkan pelaporan dirinya ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan penistaan agama yang disampaikan lawan politiknya. Basuki atau yang kerap disapa Ahok mengaku hal seperti ini wajar terjadi dalam kontestasi politik. Dulu juga gitu, waktu baru dilantik juga sama, orangnya juga. Ahok memastikan
Dirinya akan memenuhi panggilan Polri jika hendak diperiksa menyusul pelaporan dirinya oleh sejumlah ormas keagamaan yang menuduhnya telah melakukan penistaan agama. Pernyataan ini diungkapkan menyusul aksi unjuk rasa yang digelar ormas keagamaan di depan Balai Kota DKI yang menuntut aparat segera mengusut tuntas kasus tersebut. Ahok menyatakan pelaporan dirinya terhadap aparat hukum bukan yang pertama kali. Sebelumnya, Ahok juga pernah dilaporkan ke KPK terkait pembelian rumah sakit sumber waras. Dulu juga gitu, waktu baru dilantik juga sama, orangnya juga mirip GMJ kan. Dari dulu juga GMJ juga begitu, tiap Jumat dulu. Ya dulu gitu tiap Jumat kan, sampai bosan akhirnya kan. Kan mereka udah lapor ke Barreskrim. Ya tunggu aja proses hukum. Mereka minta diperiksa, Pak. Ya, tunggu aja proses hukumnya. Negara kan negara hukum. Negara hukum kan nggak bisa maksa. Kelompok yang sama juga minta KPK periksa saya, dulu ingat nggak? GMJ. Maksa jadi tersangka. Kasus sumber waras sama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah meminta maaf kepada umat Islam atas pernyataannya yang dianggap menyinggung soal Islam. Menurut Ahok, pernyataannya tidak pernah dimaksudkan untuk menyinggung masalah Islam. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya meninggikan agama Islam atau Al-Quran. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan tokoh agama mengimbau agar unjuk rasa yang dilakukan oleh ormas Islam di beberapa wilayah di Indonesia terkait protes pada pernyataan Ahok tidak merusak tatanan kehidupan berbangsa. Semua pihak diminta agar jangan menjadikan isu-isu sara untuk kepentingan pemenangan pilkada yang bisa memecah belah antar umat beragama. Terus akan para tokoh lintas agama duduk bersama di kantor Kementerian Agama menyerukan pelaksanaan pilkada yang damai dan tidak memecah belah antar umat beragama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan seluruh organisasi masyarakat Islam yang berunjuk rasa agar tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar aturan. Menurutnya masyarakat terus mampu menjaga kerukunan beragama, menyatukan perbedaan dan menciptakan demokrasi yang sehat, bukan malah memecah belah perbedaan. Bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa kita hakikatnya adalah satu saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kita harus menjaga betul keindonesiaan kita, jangan terkoyak dengan hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari. Tidak terbawa oleh perasaan-perasaan primordial dan emosional, tetapi perhatikan saja kualitas yang diharapkan dari para mereka yang mau dipilih di dalam pilkada itu. Kemarin puluhan warga yang merupakan perwakilan dari sejumlah etnis di Indonesia menggelar deklarasi Jakarta Damai dengan membawa replika Tugu Monas ke kantor KPUD DKI. Mereka menyerahkan petisi damai agar pilkada DKI bisa berlangsung aman, lancar dan damai. Semua pihak diminta bersama-sama menjaga kelangsungan proses pilkada dan tidak terpancing isu sara. Kami ingin memastikan Jakarta tetap aman, damai, sehingga kami tetap tinggal dan berkawan dengan etnis, multi-agama, maupun juga dari berbagai daerah. Ahok menegaskan pernyataannya di Kepulauan Seribu tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Meski demikian, Ahok meminta maaf pada semua pihak karena persoalan ini telah menjadi gaduh di kalangan masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Para tokoh agama mengingatkan seluruh pasangan calon tim sukses dan warga masyarakat agar menjadikan agama sebagai pemersatu perbedaan dan menciptakan politik yang positif, santun dan beradab. Agama, ras, dan antar golongan itulah yang menjadi bagian dari Indonesia. Yang aneh sekarang ini justru sara ini disalahgunakan. Padahal kita ini terdiri dari macam-macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Itulah sambung menyambung menjadi Indonesia. Nah, oleh karena itu agama harus mampu memberi landasan moral itu. Karena agama memang musiknya mampu. Saya tidak rela kalau pilkada ini terus pilkada mengorbankan kerukunan nasional, kerukunan antar umat beragama. Karena itu kita minta pilkada ini diselenggarakan
menimbulkan kandidat yang seandainya ada sesuatu yang perbedaan, jangan perbedaan itu dijadikan sebagai alasan untuk konfrontasi untuk menjadi kekerasan. Seluruh umat beragama di dunia bisa kembali ke Indonesia, lihat bagaimana cara umat pertama menyelesaikan masalah-masalah friksi dengan bukan kekerasan tetapi secara adil dan berat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersama wakilnya Jarod Saiful Hidayat bertemu Presiden ketiga RI B.J. Habibie. Pertemuan itu berlangsung pada Rabu 12 Oktober malam. Menurut Ahok, pertemuannya dengan Habibie dalam rangka silaturahim sebelum mantan Menristek di era Orde Baru itu pergi ke Jerman. Ahok menyatakan pada pertemuan tersebut dirinya dan Jarod hanya meminta nasihat mengenai pembangunan DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, B.J. Habibie memberi nasihat agar Ahok lebih banyak senyum dalam menangani masalah-masalah di ibu kota. Ahok membantah dirinya dan Jarod juga membahas soal Pilkada DKI Jakarta terkait pemungutan suaranya berlangsung Februari 2017 mendatang. Ahok menggugah video dan foto-foto pertemuannya dengan ahli pesawat terbang itu di Instagram, Twitter, dan Facebooknya. Pada Instagramnya, Ahok mengunggah video yang memperlihatkan dia menerima sejumlah buku dari Habibie.